2 bulan bertugas di perbatasan Kalimantan Utara, saya nyaris terputus sepenuhnya dari dunia luar karena sebuah misi rahasia. Tepat di hari kepulangan, saya sengaja mengambil penerbangan malam dari Tarakan ke Jakarta, hanya agar bisa merayakan ulang tahun kelima putri saya. Sepanjang perjalanan, yang ada di benak saya hanyalah bayangan Kirana, yang memeluk leher saya sambil menangis sesenggukan di hari kepergian saya, lalu berbisik, "Bunda, cepat pulang, ya." Namun, begitu gerbang rumah mewah kami terbuka, hal pertama yang menyergap mata saya adalah sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah yang tergeletak di tengah ruang tamu. Aroma parfum yang menyengat bercampur dengan bau anyir darah yang samar membuat punggung saya merinding. Lalu, suara bentakan melengking dari seorang perempuan asing terdengar dari dalam rumah yang tadinya merupakan tempat paling damai dalam hidup saya. "Sudah kubilang pel ulang lantainya, dasar anak bisu, kau mengotori gaun yang baru kubeli." Saya terpaku. Di bawah cahaya lampu kristal yang terang benderang di ruang tamu, seorang perempuan mengenakan gaun tidur sutra tipis sedang duduk menyilangkan kaki di atas sofa milik saya. Sementara putri saya, anak yang saya lahirkan dengan mempertaruhkan nyawa, kini sedang berlutut di lantai marmer yang dingin. Kedua tangannya menekan lantai, wajahnya lebam kebiruan, bibirnya sobek dan berdarah, dan lengan kecilnya penuh dengan luka memar lama dan baru yang tumpang tindih hingga nyaris tak ada lagi kulit yang mulus. Anak itu kurus kering, rambutnya yang dulu lembut kini kusut masai seperti rumput liar. Gaun tidur kuning yang saya belikan untuknya sebelum berangkat kini penuh noda dan bekas jejak kaki. Hal yang membuat jantung saya nyaris meledak adalah perempuan itu sedang menggunakan tumit sepatu hak tingginya untuk menginjak dengan keras tangan kanan putri kecil saya, menginjak sambil memutarnya perlahan seolah sedang menghancurkan serangga kecil. Kirana menggigit bibirnya begitu keras hingga berdarah, tetapi tidak berani menangis. Ia hanya gemetar hebat, persis seperti anak kecil yang telah dipukuli hingga tak lagi berani bersuara. Saya pernah melalui pertempuran senjata yang tak terhitung jumlahnya di perbatasan, pernah melihat rekan seperjuangan gugur di depan mata, pernah ditodong pisau di leher di tengah hutan rimba tanpa sedikit pun mengedipkan mata. Namun, saat melihat putri saya sendiri disiksa di dalam rumahnya sendiri, seluruh akal sehat di kepala saya seolah diremukkan oleh seseorang. Saya melangkah satu persatu ke ruang tamu, suara sepatu bot militer saya yang menghantam lantai terdengar berat. Perempuan itu menoleh ke arah saya, awalnya sedikit terkejut, tetapi beberapa detik kemudian ia menyeringai sinis saat melihat saya mengenakan seragam usang yang warnanya telah pudar, rambut basah oleh air hujan, dan wajah penuh debu jalanan. "Oh, Mbak sudah pulang?" Ia menopang dagu sambil tersenyum tipis, nada suaranya penuh cemoohan. "Kukira Mbak mati di perbatasan sana." Saya tidak menjawab, pandangan saya hanya terpaku pada putri saya. Kirana mengangkat kepala menatap saya, matanya memerah. Begitu melihat saya, cahaya di matanya seketika pecah. Ia gemetar, membuka bibirnya ingin memanggil bunda, tetapi tenggorokannya hanya mengeluarkan suara gagap yang terputus-putus. Saya berhenti melangkah, seluruh tubuh saya membeku. Putriku kehilangan suaranya. Saya pergi selama 2 bulan demi masa depan keluarga ini. Namun, yang saya dapatkan saat kembali adalah seorang putri yang dipukuli hingga kehilangan suara di rumahnya sendiri. Perempuan itu masih belum menyadari apapun. Ia berdiri, perlahan melangkah ke hadapan saya, lalu melipat tangan sambil tersenyum dingin. "Apa yang Mbak lihat? Anak nakal memang harus diberi pelajaran. Lagi pula, Mbak harus ingat, sekarang aku adalah perempuan Mas Brahma. Aku sedang mengandung anak laki-laki untuk keluarga ini. Nanti, seluruh harta kekayaan ini akan menjadi milikku dan anakku. Lalu Mbak?" Ia memandang saya dari atas ke bawah, lalu tertawa menghina. "Mbak sekarang tidak lebih dari sampah." Saya menatap lurus ke wajahnya. "Siapa namamu?" "Sari." "Kau yang memukuli putriku. Memangnya kenapa?" Sari menyeringai. "Anak itu bandel sekali. Aku ajari berkali-kali tidak mau dengar." Saya mengangguk sangat pelan, lalu melangkah menuju dinding di belakang ruang tamu. Di sana, tergantung sebilah mandau yang dibeli suami saya sebagai hiasan agar terkesan berkuasa. Tapi dia tidak tahu, saya pernah menggunakan pedang sejenis ini di medan perang. Saya menarik mandau itu dengan kuat dari sarungnya. Suara gesekan baja yang tajam terdengar mengiris udara. Senyum di wajah Sari seketika membeku. Mbak mau apa?" Saya tidak bicara. 4 orang satpam dari luar pintu mendengar keributan dan langsung menyerbu masuk. "Nyonya, ada apa?" Sari langsung menunjuk lurus ke wajah saya, berteriak melengking, "Perempuan gila ini mau membunuhku, cepat tangkap dia."
Empat pria berbadan besar itu segera menghunus tongkat listrik dan menerjang ke arah saya. Saya tetap tidak memandang mereka. Begitu orang pertama menyentuh bahu saya memutar tubuh dengan sangat cepat, memuntir pergelangan tangannya, hingga terdengar suara retak yang kering. Tongkat listrik itu langsung jatuh ke lantai. Sebelum tiga orang lainnya sempat bereaksi, saya sudah menendang lurus ke lutut orang kedua, membuatnya berlutut di lantai. Sikut saya selanjutnya menghantam keras tenggorokan orang ketiga hingga ia tercekik. Sementara yang terakhir, baru saja mengangkat ponsel hendak memanggil bantuan, sudah saya tendang hingga terpental menabrak meja kaca. Suara kaca pecah berderai memenuhi seisi rumah mewah itu. Sari menjerit histeris, saya melangkah ke hadapannya. Ia mundur ketakutan, seluruh wajahnya pucat pasi. Mbak jangan macam-macam. Aku perempuannya Mas Brahma, dia tidak akan melepaskanmu. Saya menatapnya dengan dingin. Bahkan jika kau adalah malaikat maut hari ini, aku berani melumpuhkanmu. Selesai berkata, saya mengayunkan mandau itu ke bawah. Arg! Jeritan melengking terdengar. Ujung tajam mandau itu menebas melewati wajah Sari, memotong poninya yang panjang beserta anting-anting mahal di telinga kanannya. Darah segar seketika menyembur merah. Sari jatuh tersungkur ke lantai, memegangi wajahnya sambil meraung-raung. Tepat pada saat itu, dari halaman terdengar suara rem mobil yang mendadak. Pintu rumah terbuka, dan Brahma masuk. 2 bulan tidak bertemu, suami saya kini tampak necis dan berkilau, setelan mahalnya rapi, wajahnya penuh dengan aura kesuksesan seorang pengusaha kaya raya. Namun, hal pertama yang ia lakukan saat melihat ruangan penuh darah bukanlah berlari untuk memeriksa putrinya. Ia langsung menerjang untuk memeluk Sari. Sayang, kamu kenapa? Sari segera menangis terseduh-seduh sambil memeluk lehernya. Mas Brahma, dia mau membunuhku. Dia sudah gila. Brahma menoleh tajam ke arah saya, matanya penuh amarah. Hana, kamu sudah gila, ya? Kamu tahu Sari sedang hamil, kan? Saya menatap pria yang pernah bersumpah akan melindungi saya dan putri saya seumur hidup. Putrimu dipukuli sampai seperti ini, apa kau tidak lihat? Brahma mengerutkan kening menatap Kirana. Lalu menjawab dengan kesal. Anak kecil nakal ya wajar diberi pelajaran sedikit. Apa yang perlu dibesar-besarkan? Lagi pula, Sari sedang hamil, tekanannya besar jadi emosinya sedikit naik itu normal. Saya tertawa, sebuah tawa yang begitu dingin hingga saya sendiri merasa asing. Normal? Brahma kehilangan kesabaran dan membentak, jangan buat keributan lagi. Cepat minta maaf pada Sari, lalu naik ke atas ganti bajumu. Malam ini aku masih harus membawanya ke pesta. Saya menatapnya sangat lama, lalu menggendong putri saya. Kirana langsung memeluk leher saya erat-erat seolah takut jika dilepaskan ia akan ditarik kembali ke neraka. Saya melangkah ke hadapan Brahma. Ia mengira saya akan mengalah, jadi ia menyeringai dingin. Tahu diri seperti itu baru benar. Plak! Sebuah tamparan yang begitu keras hingga seisi ruangan senyap seketika. Brahma terpental ke samping, sudut bibirnya berdarah. Ia memegangi wajahnya menatap saya dengan pandangan tak percaya. Mulai hari ini, saya menatap lurus ke matanya, suara saya sedingin es, kau dan perempuan itu sebaiknya berdoa pada Tuhan, karena aku akan membuat hidup kalian lebih buruk dari kematian. Selesai berkata, saya menggendong putri saya dan berbalik, melangkah keluar dari rumah mewah itu di tengah hujan deras. Di belakang, terdengar suara Brahma yang meraung penuh amarah. Kalau kau pergi, jangan pernah kembali. Saya tidak menoleh. Karena sejak saat melihat luka-luka di tubuh putri saya sudah tidak lagi menganggap tempat itu sebagai rumah. Saya menggendong Kirana masuk ke dalam taksi. Tangan kecilnya masih gemetar hebat di pelukan saya. Saat mobil sudah berjalan cukup jauh, barulah ia terisak pelan, lalu dengan gemetar mengeluarkan sebuah perekam suara kecil yang sudutnya sudah retak dari saku bajunya. Saya menyalakannya. Suara Sari seketika terdengar di dalam mobil. Kalau kau berani mengadu pada ayahmu, aku akan menjualmu ke Filipina Selatan. Jantung saya membeku, tetapi tepat pada saat itu, sebuah rekaman lain terdengar. Itu suara suami saya. Kalau dia sudah bisu malah lebih baik, jadi tidak akan mengganggu Sari. Saya menggenggam perekam suara itu begitu erat hingga telapak tangan saya berdarah. Di luar jendela, langit Jakarta menumpahkan hujan deras. Dan di mata saya saat itu, yang tersisa hanyalah satu pikiran. Aku akan menghancurkan semua yang ia miliki. Taksi melesat di tengah hujan malam Jakarta yang dingin, sementara saya duduk memeluk erat putri saya. Merasakan tangan mungil Kirana yang gemetar membuat jantung saya sesak.
Anak itu tadinya sangat lincah, setiap kali bertemu saya selalu berceloteh tentang segala hal di taman kanak-kanaknya. Tapi sekarang, bahkan untuk mengucapkan kata bunda pun ia tak sanggup. Saya menunduk, mencium rambutnya yang kusut. Tangan saya dengan lembut mengelus setiap memar di lengan kecilnya. Semakin saya melihatnya, semakin terasa tenggorokan saya seperti dicekik. Sopir taksi terus melirik melalui kaca spion karena baju saya masih berlumuran darah para satpam di rumah tadi, dan mandau yang tergeletak di samping kaki saya terasa begitu dingin menakutkan. Tetapi ia tidak berani bertanya apa-apa, hanya diam mengemudi mengikuti alamat yang saya sebutkan. Setengah jam kemudian, taksi berhenti di depan sebuah panti rehabilitasi yang terletak jauh di kawasan perbukitan di selatan Jakarta. Dari luar, tempat ini terlihat seperti resor mewah. Tetapi sebenarnya ini adalah pusat perawatan khusus untuk tokoh-tokoh penting yang pernah terlibat dalam misi rahasia. Orang biasa tidak akan pernah tahu tempat ini ada. Dua penjaga bersenjata melangkah maju untuk memeriksa. Saya hanya menunjukkan lencana hitam yang selalu saya kenakan di leher. Begitu melihatnya, kedua pria itu langsung berubah raut dan berdiri tegap sambil menunduk. "Selamat datang, Komandan." Gerbang baja itu segera terbuka. Begitu taksi masuk, puluhan dokter dan perawat sudah berlari keluar menyambut. Saya menggendong Kirana turun dari mobil, ia masih memeluk leher saya erat-erat seolah takut jika dilepaskan akan jatuh lagi ke tangan Sari. Seorang dokter perempuan paruh baya menatap luka-luka di tubuh Kirana dengan wajah pucat. "Ya Tuhan, sudah berapa lama anak ini disiksa?" Saya tidak menjawab. Karena saya sendiri bahkan tidak berani membayangkan bagaimana putri saya hidup di rumah itu selama 2 bulan terakhir. Kirana dibawa ke ruang pemeriksaan komprehensif selama hampir 3 jam. Saya berdiri di luar koridor, seragam di tubuh saya belum sempat diganti, air hujan sudah kering sejak tadi, tetapi rasa dingin di hati saya semakin dalam. Menjelang tengah malam, kepala dokter baru keluar. Ia melepas maskernya, matanya tampak berat. Lengan kanan anak ini pernah dipelintir dengan kuat berkali-kali sehingga sarafnya mengalami kerusakan ringan. Selain itu, ada tanda-tanda malnutrisi dan trauma psikologis yang sangat berat. Yang paling mengkhawatirkan adalah anak ini tidak bisu sejak lahir, tetapi karena kepanikan yang berkepanjangan, ia kehilangan kemampuan berbicara untuk sementara waktu. Saya mengepalkan tangan. Berapa lama untuk pulih? Jika dirawat dengan baik, beberapa bulan. Tapi, ia menatap saya lalu menghela napas pelan. Anak ini sangat takut pada pria dewasa. Mungkin orang yang paling melukai psikisnya adalah ayah kandungnya sendiri. Saya berdiri terpaku. Di benak saya tanpa sadar terngiang rekaman suara Brahma. Kalau dia sudah bisu malah lebih baik. Saya pernah berpikir bisa menahan segala jenis rasa sakit di dunia ini, tetapi ternyata yang paling sakit adalah saat menyadari pria yang pernah saya cintai lebih dari nyawa saya sendiri adalah orang yang mendorong putri saya ke neraka. Saya melangkah masuk ke ruang perawatan. Kirana sudah tertidur karena obat penenang, tetapi kedua tangan kecilnya masih menggenggam erat ujung selimut, seluruh tubuhnya meringkuk dalam posisi bertahan secara naluriah. Saya duduk di samping tempat tidur, dengan lembut meletakkan tangan di rambutnya. "Maafkan Bunda, Nak." Air mata akhirnya jatuh. Saya tidak pernah menangis saat terluka di medan perang. Tidak pernah menangis saat melahirkan sendirian di rumah sakit karena Brahma sibuk menandatangani kontrak, dan tidak pernah menangis saat berkali-kali menghadapi kematian di perbatasan. Tetapi hari ini saya menangis karena saya sadar, saya telah salah memilih pria untuk menjadi ayah bagi putri saya. Tepat pada saat itu, ponsel di saku saya bergetar. Nomor tak dikenal. Saya melangkah keluar koridor untuk menjawabnya. Suara Sari yang melengking penuh dendam langsung terdengar. "Hana, kau pikir dengan membawa anak itu lari semuanya selesai?" Saya diam. Sari tertawa sinis. "Kau tahu apa yang baru saja Mas Brahma lakukan? Dia memblokir semua kartu kredit tambahanmu. Kata sandi rumah juga sudah diganti. Kau sekarang tidak punya uang sepeser pun. Seorang perempuan pengangguran yang harus mengurus anak bisu sepertimu, bisa hidup berapa lama?" Saya bersandar di dinding, tatapan saya sedingin es. "Sudah selesai bicara? Kau masih pura-pura kuat? Kau pikir bisa mengalahkan beberapa orang itu hebat? Mas Brahma sudah bilang. Kau hanya perempuan kampung yang jago berkelahi. Di zaman sekarang ini, hanya uang yang bisa membuatmu hidup." Saya tertawa tipis. "Sari, kau tahu hal terbodoh dalam hidupmu itu apa?" Di seberang sana hening beberapa detik. "Sejak kau melangkah masuk ke rumahku, kau sudah memilih jalan kematianmu sendiri." Saya menutup telepon. Segera setelah itu,
seorang pria berjas hitam berjalan cepat dari ujung koridor dan menunduk di hadapan saya. "Komandan." Saya menatapnya. Itu Arif, orang yang pernah mengikuti saya selama 3 tahun di unit khusus sebelum pensiun. "Sudah sampai mana penyelidikannya?" Arif memberikan sebuah tablet. "Seluruh aset Brahma saat ini bergantung pada teknologi keamanan yang pernah komandan tinggalkan. Selain itu, kami menemukan ia secara diam-diam mentransfer lebih dari 30 miliar rupiah ke luar negeri atas nama kerabatnya." Saya terus menggulir profil itu. Semakin saya membaca, semakin dingin tatapan saya. Ternyata selama 2 tahun saya di perbatasan, Brahma tidak hanya berselingkuh, tetapi juga memanfaatkan jaringan koneksi yang saya bangun untuk naik ke kelas atas. Bahkan ia menggunakan nama kegiatan amal untuk mencuci uang. Arif berbisik, "Ada satu hal lagi. Sari sama sekali tidak hamil." Saya mengangkat kepala. Arif membuka satu berkas medis lagi. Hasil USG-nya palsu. Dia menyuap dokter swasta untuk menipu Brahma. Saya tertawa dingin. Benar-benar pasangan yang serasi. Satu pengkhianat, satu penipu. Arif menatap saya lalu bertanya dengan ragu, "Komandan ingin kita selesaikan sekarang juga?" Saya menoleh. Menatap ke dalam ruang perawatan tempat Kirana sedang tidur, suara saya sedingin es. "Tidak. Aku akan membiarkan dia melihat sendiri bagaimana ia kehilangan segalanya." Keesokan paginya, seluruh Jakarta mulai gempar. Perusahaan Brahma tiba-tiba dibatalkan kontraknya oleh serangkaian mitra besar. Sistem keamanan pusat mengalami gangguan serius, membuat data klien nyaris lumpuh total. Hanya dalam beberapa jam, saham perusahaan anjlok. Bank-bank serentak menelepon menagih pembayaran pinjaman. Brahma nyaris gila. Ia menghancurkan semua barang di kantornya lalu meraung pada sekretarisnya. "Cari tahu siapa sebenarnya dalang di balik semua ini." Tetapi ia tidak tahu, orang yang sedang ia cari saat itu sedang duduk di samping tempat tidur putrinya. Siang hari, Kirana terbangun. Ia membuka mata, menatap saya beberapa detik, lalu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Kedua tangannya memeluk erat leher saya seolah takut saya akan menghilang lagi. Saya dengan lembut menepuk punggungnya. "Bunda di sini." Kirana gemetar, lalu memberi isyarat dengan tangannya. Ia ingin bertanya apakah saya akan meninggalkannya lagi. Hati saya sesak hingga tak bisa berkata-kata, hanya bisa memeluknya erat. "Bunda minta maaf. Bunda tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi." Kirana menatap saya sangat lama. Untuk pertama kalinya setelah 2 bulan disiksa, ia mengangguk pelan. Di saat itu, saya tahu, bahkan jika harus menyeret seluruh kota ini ke dalam air, saya akan membuat Brahma dan Sari membayar 100 kali lipat. Sore harinya, ponsel saya bergetar lagi. Kali ini pesan dari Brahma. "Hana, kau menang. Pulanglah, kita bicara." Saya menatap pesan itu sangat lama, lalu tertawa dingin. Karena sampai sekarang, ia masih mengira saya hanya marah seperti biasanya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa mimpi buruk sesungguhnya dalam hidupnya baru saja dimulai. Pesan dari Brahma datang sejak sore, tetapi saya tidak membalasnya. Saya duduk di dekat jendela ruang perawatan, memandangi Kirana yang sedang tidur. Sinar matahari senja menerpa wajah mungilnya, yang masih menyisakan beberapa bekas lebam, membuat hati saya perih seperti diiris pisau. Tidurnya tidak nyenyak. Sedikit saja ada suara keras dari luar, seluruh tubuhnya akan tersentak lalu tanpa sadar meringkuk di dalam selimut. Seorang anak berusia 5 tahun sudah membentuk refleks ketakutan seperti itu, cukup untuk memahami betapa nerakanya hidup yang ia jalani selama 2 bulan terakhir. Saya menunduk menatap ponsel sekali lagi. "Hana, kau menang. Pulanglah, kita bicara." Kalimat itu membuat saya tertawa dingin. Brahma masih sama, masih berpikir, jika ia sedikit melunak, maka semuanya akan kembali seperti semula. Ia tidak pernah mengerti, yang saya inginkan bukanlah uang atau status. Yang saya butuhkan hanyalah sebuah rumah yang damai untuk putri saya. Tapi ia sendiri yang telah menghancurkannya. Malam itu, setelah Kirana tertidur, barulah saya bangkit dan berjalan ke koridor untuk menelepon Arif agar menyiapkan mobil. Arif sedikit tertegun. "Komandan mau kembali menemuinya? Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana reaksi seekor anjing yang terpojok." Pukul 11 malam, mobil hitam itu berhenti di depan rumah mewah Brahma. Hujan sore tadi sudah reda, tetapi halaman masih basah dan dingin. Rumah itu masih terang benderang, hanya saja atmosfer mewah kemarin kini telah digantikan oleh kekacauan yang menyesakan. Begitu saya melangkah masuk, suara barang pecah dari dalam sudah terdengar memekakkan telinga. Brahma sedang mengamuk. Ia berdiri di tengah ruang tamu, dasinya miring, matanya merah,
dan di bawah kakinya ada pecahan ponsel dan gelas anggur. Sari duduk di sofa memegangi telinganya yang diperban putih, wajahnya sangat masam. Begitu melihat saya muncul, Sari langsung berdiri dan menunjuk lurus ke wajah saya. Mas Brahma, itu dia. Pasti dia dalang di balik masalah perusahaan. Saya melangkah masuk perlahan. Pandangan saya menyapu rumah mewah yang pernah saya pilih sendiri, setiap perabot, setiap lukisan, setiap tirainya. Dulu saya selalu berpikir ini akan menjadi tempat Kirana tumbuh dalam kebahagiaan. Tapi sekarang melihatnya, semua ini hanya membuat saya merasa muak. Brahma menatap saya sangat lama, lalu mencoba menahan amarah. Hana, apa maumu? Aku datang untuk melihat apakah kalian berdua hidup bahagia. Sari menggertakkan giginya. Mbak, jangan pura-pura lagi. Perusahaan Mas Brahma dibatalkan kontraknya pasti karena ulahmu. Saya tertawa. Kau pikir aku punya kemampuan itu? Sari terdiam. Karena ia sendiri pernah memaki saya sebagai perempuan tak berguna yang tidak bisa mencari uang. Brahma melangkah ke hadapan saya. Hana, aku tidak tahu kau kenal siapa di luar sana, tapi aku beritahu kau, jika kau terus menghancurkan perusahaanku, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Kejam? Saya mengangkat kepala menatapnya. Kau masih tahu dua kata itu? Brahma tercekat beberapa detik, lalu berkata dengan dingin, aku sudah memberimu kesempatan untuk kembali. Aku juga pernah memberimu kesempatan untuk menjadi manusia. Suasana di ruangan itu seketika menegang. Sari tiba-tiba memegangi perutnya sambil mengerang lalu menangis terseduh-seduh. Mas Brahma, perutku sakit. Brahma langsung berbalik untuk menopangnya, matanya penuh kekhawatiran. Saya berdiri menatap pemandangan itu dengan hati yang dingin. Dulu saat saya hamil Kirana, demam tinggi dan harus dirawat di rumah sakit tengah malam, Brahma sedang sibuk menjamu klien dan hanya mengirim satu pesan singkat, kamu panggil taksi sendiri saja. Tapi sekarang ia memanjakan perempuan itu seperti harta karun. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi bertubi-tubi. Seorang pria parubaya berjas abu-abu berlari masuk dengan tergesa-gesa. Direktur Brahma. Terjadi masalah besar. Brahma berbalik tajam. Ada masalah apa lagi? 3 investor besar serentak menarik modal. Selain itu, ada yang menyebarkan seluruh berkas pencucian uang perusahaan ke internet. Wajah Brahma memucat. Tidak mungkin. Pria itu dengan gemetar membuka ponselnya dan menunjukkannya pada Brahma. Layar itu penuh dengan berita. Grup keamanan Wijaya dituduh melakukan pencucian uang, diduga mentransfer aset secara ilegal ke luar negeri. Ratusan klien menuntut pemutusan kontrak. Hanya dalam beberapa jam, nama baik yang Brahma bangun bertahun-tahun telah diinjak-injak ke dalam lumpur. Ia terhuyung dan duduk terkulai di kursi. Selesai sudah. Sari dengan panik memegangi lengannya. Mas Brahma, jangan takut. Kita masih punya rumah ini. Mendengar itu, saya tertawa terbahak-bahak. Keduanya menoleh ke arah saya. Saya mengeluarkan sebuah map dari tas dan melemparkannya ke meja. Rumah ini atas nama saya. Brahma terpaku. Sejak kapan? Sejak sebelum kita menikah. Wajahnya pucat pasi. Karena ia sendiri lupa bahwa rumah ini dibeli dengan uang yang saya hasilkan dari misi-misi khusus bertahun-tahun lalu. Waktu itu, Brahma belum punya apa-apa. Saya takut ia minder, jadi saya membiarkannya berpikir itu adalah aset bersama. Tak disangka, kelonggaran itu akhirnya menjadi alasan baginya untuk mengkhianati saya dan putri saya. Sari menerjang, merebut map itu lalu berteriak, tidak mungkin. Saya menatapnya dengan dingin. 3 hari lagi pengacara saya akan datang untuk mengambil alih rumah ini. Sebaiknya kau berkemas lebih awal. Sari seperti orang gila. Dasar jalang. Ia menerjang hendak menampar saya, tetapi sebelum sempat menyentuh, pergelangan tangannya sudah saya cengkeram erat. Suara tulangnya yang berderak membuatnya kesakitan hingga pucat pasi. Saya berbisik di telinganya. Kau pikir memukuli putriku hanya selesai dengan beberapa kata maaf? Sari gemetar. Untuk pertama kalinya, saya melihat ketakutan yang tulus di matanya. Brahma buru-buru menarik Sari ke belakang punggungnya lalu menggeram, Hana, jangan keterlaluan. Saya menoleh menatapnya. Keterlaluan? Saya tersenyum tipis. Kau sudah lihat videonya? Brahma mengerutkan kening. Saya membuka ponsel dan melemparkannya ke meja. Dalam video itu, terlihat Kirana berlutut di lantai, sementara Sari memegang tongkat listrik dan memukuli kakinya berulang kali. Yang paling mengerikan, di latar belakang video itu terdengar suara Brahma. Dia bandel, pukul saja terus. Seluruh ruangan hening. Sari panik. Tidak. Itu tidak benar. Brahma menatap layar itu lekat-lekat,
wajahnya pucat pasi tak berdarah. Saya melangkah satu persatu ke arahnya. Dia anak 5 tahun. Kau ayahnya. Kau melihatnya dipukuli dan tetap membiarkannya. Suara saya semakin dingin. Brahma, kau tidak pantas menjadi manusia. Brahma gemetar. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasakan rasa bersalah, tapi sudah terlambat. Tepat pada saat itu, ponselnya berdering nyaring. Brahma dengan tangan gemetar mengangkatnya. Belum beberapa detik, wajahnya memucat lalu ia berteriak, "Apa? Polisi datang ke perusahaan?" Di seberang sana entah berkata apa, ia nyaris gila. "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu siapa yang melapor." Saya diam menatapnya. Dari awal hingga akhir, saya tidak pernah secara langsung menghancurkannya. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Koneksi yang ia gunakan untuk naik jabatan adalah koneksi yang saya bangun. Kontrak yang ia banggakan didapat dari reputasi yang saya tinggalkan. Ketika saya menarik tangan saya, ia langsung jatuh. Itulah yang membuatnya paling putus asa. Brahma tiba-tiba menerjang dan mencengkeram tangan saya. "Selamatkan aku, Han." Saya menunduk menatap tangannya yang menggenggam saya. Dulu, tangan ini dengan gemetar memasangkan cincin kawin untuk saya dan berjanji akan melindungi saya dan putri saya seumur hidup. Sekarang memikirkannya, hanya terasa konyol. Saya menyentakkan tangannya dengan keras. "Saat Kirana menangis memohonmu untuk menolongnya, apa kau menolongnya?" Brahma membeku. Saya berbalik dan melangkah ke pintu. Di belakang, suara tangisan Sari, raungan Brahma, dan suara barang-barang yang pecah berbaur menjadi satu kekacauan yang memekakkan telinga. Tapi saya tidak menoleh sama sekali. Karena sejak melangkah keluar dari rumah itu di malam hujan sebelumnya, saya bukan lagi istri bodoh yang hanya tahu bersabar. Kali ini, saya akan membuat mereka membayar setiap perbuatan mereka, sedikit demi sedikit. Dan hal yang paling menyakitkan bagi orang seperti Brahma bukanlah kehilangan uang, melainkan melihat semua yang pernah ia banggakan hancur berkeping-keping tepat di depan matanya. Malam itu, setelah meninggalkan rumah mewah itu, saya tidak langsung kembali ke panti rehabilitasi. Saya duduk sendirian di dalam mobil, selama hampir 1 jam di basement parkir. Jakarta larut malam masih terang benderang oleh lampu, arus manusia di luar sana masih sibuk seolah tak ada yang tahu seorang anak berusia 5 tahun baru saja didorong oleh ayah kandungnya sendiri ke jurang ketakutan. Arif duduk di kursi depan, berkali-kali melirik melalui kaca spion tetapi tidak berani bersuara. Ia sudah mengikuti saya bertahun-tahun dan sangat paham. Semakin saya diam, semakin berbahaya saya. Ponsel di kursi penumpang terus bergetar. Lebih dari 30 panggilan tak terjawab dari Brahma, 20-an pesan. "Hana, angkat teleponnya. Aku tahu aku salah. Aku dijebak orang. Bisakah kita bicara?" Saya menatap pesan-pesan itu sangat lama, lalu tertawa tipis. Manusia memang aneh. Saat memiliki segalanya, mereka memandang orang lain seperti sampah. Begitu kehilangan, barulah mereka mulai berpura-pura menyesal. Arif bertanya pelan, "Komandan, perlu saya blokir nomornya?" "Tidak." Saya menyandarkan kepala ke kursi, suara saya sedingin es. "Biarkan saja dia menelepon. Orang yang paling putus asa, bukanlah orang yang kehilangan segalanya, melainkan orang yang mengira dirinya masih punya kesempatan." Arif terdiam. Beberapa saat kemudian, ia berbisik, "Bagaimana dengan Sari?" Tatapan saya menggelap. Urusanku dengannya belum selesai. Keesokan paginya, seluruh Jakarta nyaris meledak oleh berita penyelidikan keuangan terhadap perusahaan Brahma. Media terus memberitakan, klien berdatangan ke perusahaan menuntut pengembalian uang. Puluhan mitra serentak memutuskan kerjasama, membuat seluruh sistem nyaris lumpuh. Saya sedang duduk di ruang perawatan mengupas apel untuk Kirana ketika layar televisi di dinding tiba-tiba menayangkan siaran langsung, gambar Brahma yang dikerumuni puluhan wartawan di depan gerbang perusahaannya. "Direktur Brahma, apakah Anda terkait dengan tuduhan pencucian uang? Terdengar kabar perusahaan Anda akan bangkrut, apakah itu benar? Ada rumor mantan istri Anda memegang semua bukti pelanggaran hukum. Apakah Anda ingin memberikan pernyataan?" Brahma belum pernah tampak begitu tertekan. Setelan jasnya kusut, matanya merah karena kurang tidur, wajah yang tadinya selalu angkuh kini hanya menyisakan kepanikan yang luar biasa. Kirana yang duduk di samping saya tanpa sadar meringkuk saat melihat wajah ayahnya di layar. Ia takut. Saya segera mematikan televisi dan menariknya ke dalam pelukan. "Tidak apa-apa, sayang." Kirana mengangkat kepala menatap saya dengan mata memerah, lalu perlahan memberi isyarat dengan tangannya. "Bunda, apa ayah membenciku?" Hati saya perih.
Seorang anak berusia 5 tahun seharusnya hanya memikirkan apa yang akan dimakan atau dimainkan hari ini. Tapi sekarang ia harus bertanya-tanya mengapa ayah kandungnya membencinya. Saya memeluknya erat. Bukan ayah membencimu. Ayah yang berbuat salah. Kirana menunduk. 2 baris air mata diam-diam mengalir di pipinya. Di saat itu, saya semakin mengerti bahwa saya tidak boleh lemah. Karena jika saya memaafkannya kali ini, luka yang diderita Kirana tidak akan pernah berakhir. Sore harinya, pengacara saya secara resmi mengirimkan surat pengambilalihan rumah. Brahma menelepon dengan panik. Kali ini, saya mengangkatnya. Di seberang sana, suaranya terdengar penuh emosi. Hana, kau benar-benar melakukan ini sejauh ini? Aku hanya mengambil kembali barangku. Kau ingin mendorongku ke jurang kematian. Saya tertawa. Saat kau membiarkan Sari memukuli anak itu hingga kehilangan suara, apa kau berpikir kau sedang mendorong putrimu ke jurang kematian? Brahma terdiam beberapa detik, lalu tiba-tiba melunak. Hana, aku tahu aku salah. Biarkan aku bertemu Kirana sekali saja, ya? Saya diam. Brahma buru-buru melanjutkan, aku merindukannya. Mendengar itu, saya hampir tertawa terbahak-bahak. Brahma, sejak Kirana lahir sampai sekarang, apa kau pernah mengantarnya ke sekolah? Di seberang sana hening. Apa kau pernah memandikannya dengan tanganmu sendiri? Brahma tidak menjawab. Apa kau tahu makanan kesukaannya? Keheningan yang berat menyelimuti. Saya memejamkan mata. Kau tidak merindukannya. Kau hanya menyesali sesuatu yang pernah menjadi milikmu. Saya menutup telepon. Malam itu, Sari mulai melakukan serangan balik. Ia melakukan siaran langsung sambil menangis di media sosial, berpura-pura menjadi korban, dan menceritakan bahwa saya karena cemburu ingin membunuhnya, bahkan mengarang cerita bahwa saya melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan menelantarkan anak selama bertahun-tahun. Netizen langsung terpecah dan berdebat sengit. Nama saya mulai muncul di mana-mana. Arif marah hingga menggertakkan giginya. Perempuan ini benar-benar tidak tahu takut. Saya menatap layar ponsel, lalu tersenyum dingin. Dia sedang menggali kuburnya sendiri. 1 jam kemudian, seluruh rekaman video CCTV di dalam rumah mewah itu disebar ke internet. Tanpa potongan, tanpa editan, jelas hingga ke setiap detail. Dari adegan Sari menggunakan tongkat listrik untuk memukuli Kirana, memaksanya berlutut di lantai marmer yang dingin, hingga adegan Brahma yang hanya menonton lalu pergi dengan dingin. Hanya dalam semalam, opini publik berbalik total. Jutaan orang marah. Akun media sosial Sari dihujat hingga ditutup. Merek-merek yang pernah bekerja sama dengan Brahma serentak mengumumkan pembatalan kontrak. Bahkan paguyuban orang tua di sekolah Kirana ikut mendatangi perusahaannya menuntut keadilan untuk anak itu. Keesokan paginya, Sari nyaris gila. Ia menelepon saya dari nomor tak dikenal. Begitu saya angkat, terdengar suara raungan tangis yang memekakan telinga. Hana, kau mau memaksaku mati, kan? Saya berdiri di dekat jendela ruang perawatan, menatap dingin hujan gerimis di luar. Aku pernah menanyakan satu hal padamu. Sari terengah-engah. Apa? Saat kau menginjak tangan putriku, apa kau pernah memikirkan hari ini? Di seberang sana hening. Saya melanjutkan, Sari, kau tahu apa hal yang paling menakutkan? Suaranya mulai bergetar. Apa? Seorang ibu yang tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Saya menutup telepon. Tepat saat itu, ponsel Arif berdering. Ia mendengarkan beberapa kalimat lalu menoleh ke arah saya. Komandan, ada apa? Sari menghilang. Saya mengerutkan kening. Apa maksudmu? Kamera di depan rumah mewah itu merekam pukul 3 pagi tadi ada sebuah mobil dengan plat nomor palsu datang menjemputnya. Brahma sekarang juga sedang panik mencarinya. Saya sedikit menyipitkan mata. Naluri bertahun-tahun dalam misi membuat saya langsung merasakan keanehan. Seorang perempuan serakah seperti Sari tidak akan kabur sebelum menguras habis harta Brahma, kecuali ia sedang diburu oleh seseorang. Arif berbisik, ada satu hal lagi. Kami menemukan rekening rahasia Brahma baru saja dikuras habis sebesar 30 miliar rupiah dini hari tadi. Saya tertawa dingin. Ternyata perempuan itu tidak hanya pura-pura hamil, tapi juga sudah menyiapkan jalan keluar sejak lama. Brahma benar-benar ditusuk dari belakang oleh selingkuhannya sendiri. Tepat saat itu, pintu ruang perawatan tiba-tiba terbuka dengan keras. Seorang perawat perempuan berlari masuk dengan panik. Mbak Hana, gawat. Saya segera berbalik. Ada apa? Putri Anda menghilang. Seluruh tubuh saya membeku. Kursi di samping tempat tidur kosong, jendela ruang perawatan terbuka sedikit.
Di atas tempat tidur hanya tersisa boneka beruang yang selalu dipeluk Kirana saat tidur. Saya berdiri terpaku selama 2 detik, lalu tatapan saya seketika menggelap. Udara di sekitar saya menjadi begitu dingin hingga Arif pun berubah raut. Ia belum pernah melihat saya seperti ini sejak pertempuran di perbatasan tahun itu. Saya perlahan mengepalkan tangan, suara saya dingin menusuk. Kunci semua gerbang. Cari anak itu untukku. Bahkan jika harus membalikan seluruh Jakarta. Saat mendengar perawat mengatakan Kirana menghilang, pikiran saya kosong selama beberapa detik, tapi kekosongan itu justru merupakan pertanda paling berbahaya. Karena semua orang yang pernah bertugas bersama saya tahu, semakin saya diam, semakin menakutkan amarah saya. Saya berjalan cepat ke jendela ruang perawatan. Jendela itu terbuka sedikit, tirai putihnya masih berkibar ditiup angin dingin. Di tanah di luar, ada jejak sepatu pria yang sangat jelas. Arif segera membungkuk untuk memeriksa, lalu rautnya berubah. Ada yang memanjat dari luar. Saya berbalik tajam. Kamera? Sedang diekstraksi. Saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya berjalan lurus ke lantai pusat kendali. Di sepanjang koridor, semua dokter dan staf otomatis menyingkir. Tidak ada yang berani menatap lurus ke mata saya. Pintu ruang pengawasan terbuka, puluhan layar kamera langsung menyala. Arif memutar cepat rekamannya. Tepat pukul 3:12 pagi, seseorang berpakaian hitam menyusup dari hutan di belakang panti rehabilitasi, menonaktifkan 2 kamera luar, lalu memanjat langsung ke jendela kamar Kirana. Saya menatap lekat-lekat sosok itu. Cara berjalannya sangat profesional, bukan preman biasa. Arif menggertakkan gigi. Biar saya pimpin orang untuk mengejar. Tidak. Saya merendahkan suara. Dia belum pergi jauh. Arif tertegun. Maksud komandan? Saya menunjuk peta panti rehabilitasi yang tergantung di layar, tatapan saya berhenti di area gudang tua di sebelah barat. Jika ingin menculik seorang anak lalu langsung kabur, dia tidak akan mengambil risiko memanjat sampai ke sini. Dia sedang menunggu sesuatu. Tepat saat itu, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul. Kalau mau putrimu hidup, datang sendirian ke gudang di sebelah barat. Arif yang melihat pesan itu langsung berubah raut. Jebakan. Aku tahu. Biar saya ikut. Saya mengunci layar ponsel dan perlahan berdiri. Jika mereka ingin membunuhku, mereka tidak akan menculik Kirana. Mereka butuh sesuatu yang lain. Arif menatap saya dengan cemas. Tapi, komandan. Saya menoleh, tatapan saya begitu dingin hingga ia langsung terdiam. 10 menit lagi jika aku tidak kembali, segera kepung seluruh area hutan. Selesai berkata, saya berbalik dan melangkah pergi. Di luar, hujan mulai turun lagi. Jalan setapak menuju gudang tua itu gelap gulita. Hanya ada beberapa lampu kuning redup yang menyinari tanah basah yang dingin. Saya berjalan sangat pelan, karena saya tahu yang tidak sabar saat ini bukanlah saya, melainkan orang yang bersembunyi di dalam kegelapan. Pintu gudang. Saya mendorongnya dan masuk. Bau apek dan oli bekas langsung menyengat hidung. Di tengah ruangan yang gelap, Kirana diikat di sebuah kursi. Begitu melihat saya, ia panik meronta-ronta dan mengeluarkan suara gagap yang tercekat di tenggorokannya. Hati saya perih, tapi wajah saya tetap dingin. Keluarlah. Tepuk tangan perlahan terdengar dari belakang. Seorang pria tinggi besar melangkah keluar dari kegelapan. Di wajahnya ada bekas luka panjang dari pelipis hingga ke leher. Saya langsung mengenalinya. Jaka Sibelut, seorang pedagang manusia yang pernah saya tangkap 3 tahun lalu di perbatasan utara. Tak disangka ia masih hidup. Jaka menatap saya lalu tertawa serak. Komandan Hana yang terkenal memang beda, tenang sekali. Saya berdiri di depan Kirana. Lepaskan dia. Ia tertawa. Mbak pikir aku sebodoh itu? Tatapan saya menyapu cepat sekeliling gudang. Ada 6 orang, 2 memegang senjata rakitan, 1 berdiri di dekat pintu belakang. Jarak dari saya ke Kirana sekitar 7 meter. Cukup berbahaya jika mereka menembak. Jaka menyalakan rokok dan menatap saya lekat-lekat. Brahma yang menyuruhku. Saya tidak terkejut. Berapa bayarannya? 5 miliar. Saya tertawa dingin. Murah sekali. Jaka menyeringai. Dia mau aku membawa anak ini ke luar negeri. Setelah itu, ia menatap Kirana lalu tersenyum tipis, dianggap tidak pernah ada. Saat itu, seluruh tubuh saya membeku. Meskipun saya sudah tahu Brahma brengsek, saya tetap tidak menyangka ia bisa segila itu hingga menyewa orang untuk menjual anak kandungnya sendiri. Kirana menangis ketakutan, ia gemetar hebat hingga kursinya ikut bergetar. Saya mengepalkan tangan hingga urat-uratnya menonjol. Di mana dia?
Haha, Mbak pikir pria macam itu berani muncul? Dia hanya ingin anak ini menghilang. Baru saja Jaka selesai bicara, ponselnya berdering. Ia melihat layar lalu menyalakan loudspeaker. Suara Brahma yang tergesa-gesa langsung terdengar. Sudah beres? Jaka tertawa sinis. Istrimu sudah datang. Di seberang sana hening beberapa detik. Lalu Brahma berkata dengan dingin, bawa anak itu pergi sekarang juga. Jantung saya serasa diremas. Meskipun menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri, saya masih tidak percaya pria itu benar-benar ingin mencelakai putrinya. Saya bersuara dengan serak, Brahma. Di seberang sana seketika hening. Hana, kau mau menjual anak kandungmu? Brahma terengah-engah beberapa saat, lalu tiba-tiba meraung. Itu karena kau yang memaksaku. Aku sudah tidak punya jalan keluar. Kalau anak itu masih ada, semua video penyiksaan itu akan selamanya menghancurkanku. Saya tertawa. Sebuah tawa yang begitu dingin dan menakutkan. Jadi kau memilih menjual anakmu. Brahma terdiam. Lalu ia berbisik. Hana, selama anak itu menghilang, kita bisa mulai lagi dari awal. Di saat itu juga, seluruh sisa perasaan saya padanya benar-benar lenyap. Saya menatap lurus ke dalam kegelapan di depan. Brahma, kau bukan manusia lagi. Saya menutup telepon. Suasana di dalam gudang seketika menegang. Jaka mengerutkan kening. Sudah selesai dengar? Sekarang serahkan barang itu. Saya menyipitkan mata. Barang apa? Hard disk. Saya langsung mengerti. Ternyata yang paling ditakuti Brahma bukanlah opini publik, melainkan seluruh bukti kejahatan keuangannya yang ada di tangan saya. Jaka perlahan mengangkat senjatanya. Serahkan hard disk itu, aku akan melepaskan kalian berdua. Saya menatap moncong senjata yang gelap di depan saya, lalu tersenyum tipis. Jaka, aku pernah menangkapmu sekali. Ia mengerutkan kening. Lalu? Itu artinya aku sangat paham level kemampuanmu. Selesai berkata, saya tiba-tiba menendang keras drum besi di bawah kaki saya. Suara keras itu membuat semua orang terkejut dan menoleh. Tepat di saat itu, saya menerjang lurus ke arah Kirana. Dor! Suara tembakan memekakkan telinga. Peluru menyerempet bahu saya, darah langsung menyembur, tapi saya tidak berhenti. Hanya dalam beberapa detik, saya sudah merebut pisau dari tangan orang di sebelah dan memotong tali yang mengikat Kirana. Anak itu menerjang memeluk saya, gemetar hebat. Bunda. Saya mendorongnya untuk bersembunyi di belakang drum kayu, lalu berbalik menendang keras pergelangan tangan Jaka. Pistolnya terlempar ke tanah. Gudang itu langsung kacau balau. Jeritan, suara logam beradu, dan suara pukulan serta tendangan yang berat terdengar terus-menerus. Saya nyaris tidak merasakan sakit di bahu lagi. Di kepala saya saat itu hanya ada satu pikiran. Tidak ada yang boleh menyentuh putriku lagi. Kurang dari 2 menit kemudian, 6 pria itu terkapar di tanah. Jaka saya injak keras ke lantai semen, hingga mulutnya berdarah. Ia menatap saya dengan panik seolah melihat iblis. Aku hanya dibayar untuk bekerja. Saya menjambak rambutnya dan menariknya ke atas. Di mana Brahma? Jaka gemetar. Dia sedang bersiap kabur ke luar negeri. Tatapan saya seketika mendingin. Tepat saat itu, di luar gudang terdengar suara mobil mengerem mendadak dan langkah kaki yang tergesa-gesa. Arif memimpin orang-orangnya menyerbu masuk. Begitu melihat darah di bahu saya, ia langsung berubah raut. Komandan, saya tidak peduli dengan luka itu. Saya hanya membungkuk dan memeluk Kirana erat-erat. Anak itu menangis sesenggukan, dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia berhasil mengeluarkan suara yang sangat kecil. Bun. Seluruh tubuh saya membeku. Air mata nyaris seketika tumpah. Saya memeluk putri saya lebih erat. Iya, sayang. Bunda di sini. Di luar, hujan semakin deras. Dan di suatu tempat di kota ini, Brahma masih belum tahu bahwa saat ia setuju untuk menjual anak kandungnya sendiri, saat itu jugalah ia menggali kuburnya sendiri. Setelah malam di gudang, Kirana mulai bisa mengucapkan beberapa kata singkat. Meskipun suaranya masih sangat lemah dan sering bergetar karena takut, tapi mendengar kata bunda keluar dari mulutnya, sudah membuat semua yang saya lakukan terasa sepadan. Luka di bahu saya harus dijahit 7 jahitan. Dokter meminta saya dirawat inap untuk observasi beberapa hari, tetapi saya menolak karena saya tahu Brahma tidak akan tinggal diam. Seseorang yang telah kehilangan uang, reputasi, dan bahkan terbongkar ingin menjual anak kandungnya pasti akan menjadi gila sebelum hancur total. Benar seperti dugaan saya, keesokan paginya,
seluruh media tiba-tiba berbalik arah. Serangkaian artikel muncul serentak di internet dengan judul, mantan anggota pasukan khusus diduga alami gangguan mental dan kerap bertindak kekerasan. Putri alami trauma akibat pelatihan keras dari ibu kandung. Pengusaha Brahma tuding mantan istri manipulasi opini publik untuk rebut aset. Arif membaca artikel-artikel itu dengan marah. Ia membanting tabletnya ke meja. Jelas ada yang mengarahkan opini publik di belakang ini. Saya duduk di samping tempat tidur Kirana, tangan saya masih perlahan mengupas apel. Si tua Brahma. Arif mengerutkan kening. Dia masih punya uang untuk membayar media? Saya tertawa tipis. Dia tidak punya uang lagi, tapi dia masih punya pendukung. Arif terdiam beberapa detik lalu langsung mengerti. Maksud komandan. Keluarganya. Berbicara sampai di sini, tatapan saya perlahan mendingin. Karena dari awal hingga akhir, ada satu orang yang belum muncul, Ibu Brahma, Ibu Ratna. Wanita yang pernah menangis sambil menggenggam tangan saya dan berkata, "Nak, putra ibu hidup susah sejak kecil, tolong jangan tinggalkan dia." Dulu saya benar-benar menganggapnya seperti ibu kandung. Setiap bulan saya mengirim uang, membelikan obat, dan merenovasi rumahnya di kampung. Tapi saat saya bertugas, ia justru pindah dan tinggal bersama Brahma selama lebih dari sebulan, namun tidak pernah sekalipun menelepon untuk memberitahu bahwa Kirana sedang disiksa. Tepat saat itu, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Jika masih ada sedikit rasa kekeluargaan, pulanglah temui ibu mertuamu untuk terakhir kalinya. Saya menatap lekat-lekat tulisan itu. Arif berbisik, "Apa komandan akan pergi?" Saya berdiri, "Pergi." Pukul 2 siang, mobil berhenti di depan rumah tua Ibu Ratna di pinggiran Jakarta. Langit mendung, angin dingin meniup barisan pohon, membuat suasana semakin berat. Begitu saya melangkah ke halaman, saya sudah mendengar suara tangisan. Itu kerabat dari pihak Brahma. Ibu Ratna terbaring di ranjang di tengah rumah, wajahnya pucat, di sampingnya ada tabung oksigen dan bau obat yang menyengat. Begitu melihat saya, beberapa kerabat langsung menunjuk-nunjuk. Dia masih berani datang? Anak orang hampir mati karena bangkrut, dia malah santai-santai. Benar-benar perempuan jahat. Saya tidak peduli. Hanya berjalan pelan mendekati ranjang. Ibu Ratna menatap saya sangat lama, lalu tiba-tiba menangis. "Hana." Saya berdiri diam. Wanita di depan saya ini tampak jauh lebih tua hanya dalam beberapa bulan. Ia dengan gemetar mengulurkan tangan ingin menggenggam tangan saya. "Hana, ibu mohon padamu." Saya menatap tangan itu beberapa detik, lalu tetap membiarkannya menggenggam. Ia menangis terseduh-seduh. "Brahma salah, ibu tahu. Tapi dia tetap ayah Kirana. Bisakah kau menolongnya?" Saya diam. Seorang bibi di sampingnya langsung menyela. "Dia itu suamimu. Kalau ada apa-apa, selesaikan di dalam rumah. Kau membuat masalah sebesar ini, apa kau tidak malu nanti kalau Kirana besar?" Saya menoleh menatapnya. "Saat putri saya dipukuli sampai kehilangan suaranya, apa Anda berpikir dia akan terluka?" Wanita itu terdiam. Ibu Ratna menangis hingga gemetar. "Ibu tahu Brahma bersalah, tapi dia tidak sepenuhnya jahat, Nak." Saya tertawa. Sebuah tawa yang sangat ringan tetapi begitu dingin hingga seisi ruangan hening. Tidak sepenuhnya jahat, saya mengeluarkan ponsel, memutar rekaman saat Brahma menyewa orang untuk menjual Kirana, lalu meletakkannya di meja. Suara Brahma terdengar jelas di tengah rumah yang senyap. Bawa anak itu ke luar negeri, setelah itu anggap saja tidak pernah ada. Tangisan Ibu Ratna seketika tercekat. Seluruh kerabat terpaku. Tidak ada yang menyangka Brahma bisa segila itu. Ibu Ratna gemetar memegangi dadanya. Dia tidak mungkin." Saya menatap lurus ke matanya. "Putriku memanggilnya ayah, tapi dia ingin menjualnya." Ibu Ratna meraung. Itu pertama kalinya saya melihatnya begitu putus asa. Tapi hati saya tidak lagi sakit. Karena hati saya sudah mendingin sejak saat Kirana berlutut di bawah kaki Sari. Tepat pada saat itu, dari halaman terdengar suara rem mobil yang mendadak. Brahma menerjang masuk ke dalam rumah. Hanya dalam beberapa hari, ia nyaris berubah menjadi orang lain. Janggutnya tumbuh tak terawat, matanya menghitam, setelan bajunya kusut seolah sudah berhari-hari tidak tidur. Begitu melihat saya, ia langsung tertegun. "Hana." Lalu tatapannya jatuh pada rekaman suara di meja. Wajah Brahma memucat. "Ibu sudah mendengarnya?" Ibu Ratna dengan gemetar mengambil cangkir dan melemparkannya dengan keras ke arah putranya. "Anak durhaka.
Cangkir itu mengenai dahi Brahma hingga darah mengalir, tetapi ia tidak menghindar, hanya berdiri terpaku. Bu, jangan panggil aku ibu. Ibu Ratna menangis sesenggukan. Anak itu baru 5 tahun. Kenapa kau begitu kejam, Brahma? Brahma mengepalkan tangan. Karena aku tidak punya jalan lain lagi. Perusahaan akan hancur, semua orang ingin menghancurkanku. Saya menatapnya dengan dingin. Tidak ada yang memaksamu. Kau sendiri yang memilih. Brahma tiba-tiba berbalik tajam ke arah saya. Hana, kau tahu apa? Kau selalu lebih kuat dariku, lebih hebat dariku. Sejak kita menikah, semua orang bilang aku menumpang hidup pada istri. Aku sudah muak. Saya tertawa getir. Akhirnya ia mengatakan apa yang ada di hatinya. Ternyata selama bertahun-tahun ini, yang ia benci bukanlah saya yang menentang perselingkuhannya, melainkan karena ia selalu merasa minder saat berada di samping saya. Brahma menggeram, hanya jika tidak ada kau, barulah aku dihargai orang, barulah aku benar-benar menjadi seorang pria. Saya menatap pria yang pernah membuat saya mencintainya tanpa syarat, lalu perlahan bertanya, jadi kau memilih mengkhianati istri dan anakmu untuk membuktikan dirimu? Brahma tidak menjawab, karena ia sendiri tahu ia telah salah hingga tak ada jalan untuk kembali. Tepat saat itu, di luar pintu tiba-tiba terdengar sirene mobil polisi. 3 mobil berhenti mendadak di halaman, puluhan polisi dengan cepat turun. Seorang pria berseragam melangkah masuk dan menunjukkan surat penangkapan. Brahma Wijaya. Anda ditangkap atas tindakan pencucian uang, transfer aset ilegal, dan keterlibatan dalam jaringan perdagangan manusia lintas negara. Seluruh rumah hening. Brahma terhuyung mundur. Tidak mungkin. 2 polisi segera melangkah maju dan memborgolnya. Brahma dengan panik menoleh ke arah saya. Hana, selamatkan aku. Aku tidak mau dipenjara. Aku salah. Saya berdiri diam, tatapan saya tanpa emosi sedikit pun. Saat Kirana menangis memanggil ayah, apa kau menyelamatkannya? Brahma terpaku. 2 polisi menariknya keluar. Tepat sebelum masuk mobil, ia tiba-tiba menoleh menatap saya sangat lama. Tatapan itu, untuk pertama kalinya, tidak lagi menunjukkan kesombongan atau amarah, hanya keputusasaan yang luar biasa. Tapi sudah terlambat. Mobil polisi perlahan menghilang di balik hujan yang dingin. Ibu Ratna terduduk lemas di ranjang, menangis sesenggukan seolah menua 10 tahun. Saya berdiri diam di tengah rumah itu sangat lama, hingga ponsel saya tiba-tiba bergetar. Itu Arif. Suaranya sangat tergesa-gesa. Komandan, terjadi masalah. Sistem perusahaan lama komandan baru saja diserang, semua data rahasia sedang dicuri. Saya langsung berubah raut. Karena hanya ada satu orang di dunia ini yang tahu di mana data itu disimpan. Sari. Mendengar Arif melaporkan data rahasia dicuri, saya segera meninggalkan rumah Ibu Ratna. Sepanjang perjalanan kembali ke pusat kendali, di kepala saya hanya muncul satu nama. Sari. Perempuan itu tidak cukup pintar untuk meretas sistem keamanan tingkat tinggi sendirian, tetapi ia cukup serakah untuk menjual segalanya kepada orang lain jika menguntungkan. Hujan menghantam kaca mobil seperti genderang yang bertalu-talu di tengah malam. Kirana duduk di samping saya memeluk erat lengan saya. Ia masih belum pulih dari ketakutan setelah penculikan di gudang. Sesekali ia tersentak dan menoleh keluar jendela seolah takut ada yang akan merebutnya lagi. Saya mengelus lembut rambutnya. Bunda di sini. Kirana menatap saya lalu berbisik, Bunda jangan tinggalkan aku. Satu kalimat singkat itu sudah cukup membuat tenggorokan saya tercekat. Saya memeluknya lebih erat. Tidak akan ada yang bisa mengambilmu dari Bunda lagi. Mobil baru saja berhenti di depan pusat kendali rahasia di pinggiran Jakarta ketika Arif sudah berlari keluar membuka pintu. Wajahnya tegang, hal yang jarang terjadi. Komandan, sistem diserang dari dalam. Saya mengerutkan kening. Ada pengkhianat. Arif mengangguk. Orang itu menggunakan akses login lama komandan. Saya langsung mengerti. Dulu, saya pernah memberikan sebagian wewenang teknis kepada Brahma untuk mendukung bisnisnya. Ia tidak cukup mampu untuk menggunakannya, tetapi Sari berbeda. Selama tinggal bersama Brahma, ia sangat mungkin telah diam-diam mengambil data login itu dan menjualnya kepada orang lain. Kami bergegas turun ke pusat data di basement. Puluhan layar besar berkedip-kedip, tim teknis nyaris gila menahan gelombang penyusupan. Seorang insinyur muda, begitu melihat saya, langsung berdiri. Komandan, mereka mencoba mengambil daftar personel rahasia dan rute transportasi khusus. Tatapan saya seketika mendingin. Ini bukan lagi soal uang.
Jika data itu jatuh ke tangan yang salah, banyak nyawa akan melayang. Saya menarik kursi dan duduk di depan monitor utama, langsung mengakses sistem. Arif berdiri di belakang, berbisik, "Sudah terlacak sumbernya?" "Belum." Saya menjawab sambil terus mengetik di keyboard. Barisan kode muncul padat, udara di ruangan itu tegang seperti senar. Tiba-tiba, sebuah alamat IP muncul di layar. Saya terdiam sejenak. Arif membungkuk melihatnya lalu berubah raut. "Hotel Imperial." Saya mengepalkan tangan. Itu hotel bintang 5 tempat Sari pernah tinggal sebelum pindah ke rumah Brahma. Perempuan itu belum lari dari Jakarta. Ia ada di pusat kota. Saya berdiri. "Siapkan mobil." Arif langsung mengerti. "Komandan mau pergi sendiri?" Aku ingin bertanya langsung padanya, data itu dijual kepada siapa? Setengah jam kemudian, mobil hitam berhenti di depan Hotel Imperial. Dari luar, hotel itu masih tampak megah seperti biasa. Tidak ada yang tahu di balik kemewahannya tersimpan sebuah transaksi berbahaya. Saya menitipkan Kirana pada Arif, lalu pergi sendirian ke lantai 12. Pintu kamar 1208 sedikit terbuka. Dari dalam terdengar tawa seorang pria dan suara gelas anggur beradu. Saya mendorong pintu dan masuk. Pemandangan di dalam membuat mata saya seketika menggelap. Sari sedang duduk di pangkuan seorang pria asing. Di atas meja ada laptop dan sebuah hard disk hitam. Data di layar laptop itu adalah berkas rahasia dari pusat kendali. Sari, begitu melihat saya, langsung pucat pasi. "Mbak." Pria asing itu segera berdiri, menarik pistol dari pinggangnya. Saya menatapnya dengan dingin. "Letakkan senjatamu." Ia tertawa dengan bahasa Indonesia yang terpatah-patah. "Kau pikir kau siapa?" Saya tidak menjawab, hanya menatap lurus ke hard disk di atas meja. Pria itu perlahan mengangkat senjatanya, mengarahkannya ke kepala saya. "Mundur." Sari buru-buru menyela, "Jangan tembak." Lalu ia menoleh ke arah saya, suaranya bergetar. "Mbak, dengarkan aku dulu." Saya menatapnya. "Kau menjual data negara." Sari memucat. Aku hanya butuh uang untuk kabur." Orang ini bilang, "Kalau aku serahkan datanya, dia akan memberiku 50 miliar. Saya tertawa dingin. "Jadi kau menjual nyawa orang lain untuk ditukar dengan uang?" Sari menggigit bibir. "Aku tidak punya pilihan lain. Setelah Brahma ditangkap, semua orang ingin membunuhku. Aku tidak mau mati." Saya melangkah maju. "Tapi kau justru ingin menyeret orang lain untuk mati bersamamu." Pria asing itu mulai tidak sabar. Ia menodongkan pistolnya lurus ke arah saya. "Diam di tempat." Di saat itu, Sari tiba-tiba berteriak. "Awas, Dor." Suara tembakan memekakkan telinga, tetapi peluru itu tidak mengenai saya, melainkan menembus bahu Sari. Ia jatuh terjerembab ke lantai, darah langsung membasahi gaun putihnya. Saya tertegun. Pria asing itu mengumpat, lalu segera menyambar hard disk dan hendak kabur. Namun, sebelum sempat mencapai pintu, saya sudah menendang punggungnya dengan keras. Pistolnya terlempar jauh. Ruangan itu langsung kacau balau. Pria itu jelas terlatih. Ia menarik pisau dan menerjang dengan sangat cepat, tetapi begitu mendekat, pergelangan tangannya sudah saya pelintir dan sikut saya menghantam keras tenggorokannya. Suara tulang patah terdengar kering, ia pun ambruk. Sebelum saya sempat menahannya, jendela di belakang tiba-tiba terbuka. Sebuah bayangan melompat masuk dari balkon, melemparkan bom asap ke lantai. Asap putih langsung memenuhi ruangan. Suara tembakan terdengar lagi. Saya merunduk menghindar, lalu menarik Sari ke sudut dinding. Ketika asap mulai menipis, kedua orang itu telah menghilang. Hanya tersisa jendela yang terbuka lebar dan hujan malam yang masuk membawa hawa dingin. Arif memimpin pasukannya menyerbu masuk tepat pada saat itu. "Komandan." Saya melemparkan hard disk padanya. "Amankan semuanya." Arif mengangguk mantap dan langsung menyerahkannya pada tim teknis. Saya membungkuk menatap Sari. Darahnya mengalir deras. Sari dengan gemetar memegangi ujung baju saya. "Mbak, tolong aku." Saya menatap dingin perempuan yang pernah menginjak tangan putri saya. "Kau juga tahu takut mati?" Air mata Sari tumpah. "Aku salah. Aku benar-benar salah." Saya terdiam. Perempuan ini pernah membuat Kirana hidup seperti di neraka, tetapi melihatnya terbaring gemetar di genangan darah, saya justru merasa lebih kasihan daripada benci. Karena pada akhirnya, orang yang paling ia percayai hanya menganggapnya sebagai barang sekali pakai. Sari terengah-engah. "Mbak, aku akan ceritakan semuanya. Semua ini karena Brahma." Saya tertegun.
Apa maksudmu? Sari menangis. Pria tadi adalah mitra rahasia Brahma. Sejak lama. Brahma sendiri yang menyuruhku mengambil data itu untuk ditukar dengan jalan ke luar negeri. Hati saya mendingin. Brahma sudah ditangkap, tapi masih punya jaringan di luar. Itu artinya semua ini belum berakhir. Tepat saat itu, ponsel Arif berdering. Ia baru mendengarkan beberapa detik sebelum rautnya berubah. Komandan. Apa? Brahma baru saja kabur dari penjara. Udara di dalam ruangan seketika membeku. Di luar jendela kaca, petir menyambar membelah langit Jakarta. Saya berdiri terpaku di antara kelip lampu hotel, di kepala saya hanya ada satu pikiran. Seseorang yang telah kehilangan segalanya, seperti Brahma akan menjadi lebih berbahaya dari siapapun. Berita kaburnya Brahma menyebar kurang dari 10 menit dan membuat seluruh pusat kendali memasuki status siaga merah. Arif segera mengerahkan orang untuk memblokade jalan-jalan utama di sekitar Jakarta. Sementara saya, berdiri termangu di depan jendela hotel menatap tirai hujan putih di luar, merasakan firasat buruk yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Brahma telah kehilangan segalanya. Uang, reputasi, perusahaan, keluarga. Seseorang yang terpojok seperti dia tidak akan lagi berpikir secara normal. Yang paling saya takuti bukanlah dia mencari saya, melainkan dia mencari Kirana. Arif berjalan cepat mendekat. Komandan, saya sudah menambah penjagaan di sekitar panti rehabilitasi. Saya menggeleng. Tidak cukup. Arif tertegun. Saya menoleh menatapnya. Brahma terlalu mengenalku. Dia tahu jika ingin membuatku paling menderita, dia harus menyentuh siapa. Baru saja saya selesai bicara, ponsel saya langsung bergetar. Notifikasi darurat dari kamera keamanan panti rehabilitasi. Layar menunjukkan gambar sebuah ambulans yang melaju kencang menuju gerbang barat. Arif langsung berubah raut. Tidak benar. Malam ini tidak ada jadwal mobil medis. Saya nyaris berlari keluar ruangan. Kembali sekarang. Sepanjang perjalanan kembali ke panti rehabilitasi, jantung saya berdebar kencang hingga terasa sakit di dada. Ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun saya merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Bukan takut mati, melainkan takut kehilangan anak. Ketika mobil baru saja tiba di gerbang, di dalam sudah kacau balau. Seorang penjaga tergeletak di tanah, darah mengalir di kerah bajunya. Ambulans palsu itu telah menabrak palang gerbang hingga hancur. Saya melompat keluar dari mobil sebelum berhenti total. Arif, ke lantai 2. Saya langsung berlari menuju kamar Kirana. Pintu kamar terbuka paksa, tempat tidurnya kosong. Seorang perawat jatuh di samping dinding, kepalanya berdarah. Saya berlutut di sampingnya. Kirana di mana? Perawat itu dengan gemetar menunjuk ke arah hutan di belakang. Seorang pria, menggendongnya pergi. Jantung saya nyaris berhenti berdetak. Saya berbalik dan langsung berlari keluar. Hujan deras mengguyur, hutan di belakang gelap seperti tinta. Suara guntur bergemuruh. Saya berlari seperti orang gila di tengah lumpur. Sinar senter saya menyapu batang-batang pohon yang basah. Lalu saya melihat jejak kaki, satu besar dan satu kecil. Kirana diseret. Saya mengepalkan pistol di tangan dan terus berlari lebih dalam ke hutan. Sekitar 10 menit kemudian, di depan muncul cahaya redup dari sebuah pondok kayu terbengkalai. Saya memperlambat langkah. Naluri bertahun-tahun dalam misi, membuat saya langsung menyadari ada orang yang menyergap di dalam. Tepat saat itu, tangisan Kirana yang tercekat terdengar. Bunda. Seluruh tubuh saya membeku. Saya menendang pintu hingga terbuka. Di dalam pondok yang gelap, hanya ada satu sosok yang duduk di tengah. Brahma. Ia memeluk Kirana, satu tangan mendekapnya erat, tangan lainnya memegang pistol yang diarahkan ke kepalanya sendiri. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, tidak berbeda dengan orang gila. Begitu melihat saya, Brahma tertawa serak. Akhirnya kau datang juga. Kirana menangis terisak dan meronta ke arah saya. Bunda. Brahma memeluknya lebih erat. Diam. Saya berdiri sekitar 5 meter darinya. Lepaskan dia. Brahma tertawa. Lepaskan? Sekarang aku punya apa lagi? Semua ini karena kau, Hana. Saya menatapnya sangat lama. Bukan. Ini karena dirimu sendiri. Mata Brahma seketika memerah. Kalau saja dulu kau tidak selalu lebih hebat dariku, semua ini tidak akan terjadi. Kau tahu bagaimana rasanya hidup di samping perempuan yang sempurna? Hah? Aku ini laki-laki, tapi semua orang bilang aku hidup menumpang pada istri. Saya mengepalkan tangan. Sampai saat ini pun, ia masih belum mengerti.
Yang menghancurkan hidupnya bukanlah saya, melainkan harga dirinya yang bengkok. Brahma menunduk menatap Kirana lalu tertawa getir. Anak ini mirip sekali denganmu. Bahkan matanya membuatku merasa seperti pecundang. Kirana dengan takut meringkuk di dadanya. Ia tidak mengerti mengapa pria di depannya, yang pernah ia panggil ayah, menjadi seperti ini. Saya merendahkan suara. Brahma, kau ingat hari Kirana lahir? Ia tertegun. Saya melanjutkan, hari itu hujan juga seperti ini. Kau memeluknya dan menangis. Kau pernah bilang akan melindungi kami seumur hidup. Tangan Brahma yang memegang pistol mulai bergetar, tatapannya bergejolak hebat. Saya melangkah maju. Anak itu tidak pernah membencimu. Dia hanya selalu menunggumu untuk memperhatikannya sekali saja. Brahma menggigit bibir, air hujan menetes dari rambutnya ke wajahnya yang pucat. Saya menatap lurus ke mata pria yang pernah menjadi suami saya. Kau masih punya kesempatan. Jangan mengubah dirimu menjadi monster sungguhan. Pondok kayu itu tenggelam dalam suara hujan yang deras. Tiba-tiba, Brahma menangis. Tangisan yang tercekat dari seseorang yang telah hancur total. Kenapa? Kenapa semuanya jadi seperti ini? Ia menjatuhkan pistolnya ke lantai. Di saat itu, Kirana langsung melepaskan diri dari pelukannya dan berlari ke arah saya. Saya memeluknya erat, seluruh tubuh saya gemetar hebat. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah tembakan tiba-tiba terdengar dari luar jendela. Dor! Brahma membelalakkan mata, darah menyembur dari dadanya. Saya segera berbalik. Di luar hutan, sebuah bayangan berpakaian hitam memegang senapan dan berlari kabur. Itu pria asing di hotel. Dia belum mati. Saya menyerahkan Kirana pada Arif yang baru saja tiba dan langsung mengejarnya. Hujan membuat hutan sangat licin, tetapi orang itu berlari sangat cepat. Ia terus menembak ke belakang untuk menghalangi jalan. Peluru menyerempet batang pohon, memercikkan api. Saya menerobos tanah yang landai, dan melompat lurus ke punggungnya dari belakang. Kami berdua jatuh ke lumpur. Ia menarik pisau dan menusuk. Saya menahan pergelangan tangannya dan memelintirnya dengan kuat. Suara tulang patah terdengar, pisaunya jatuh. Saya meninjunya tepat di wajah hingga berdarah. Siapa kalian? Ia tertawa liar. Kau pikir menangkapku semuanya selesai? Datanya sudah dikirim. Hati saya membeku. Dikirim ke siapa? Ia menatap saya dengan pandangan mengejek. Seseorang yang tidak akan pernah bisa kau lawan. Tepat di saat itu, kapsul racun yang ia sembunyikan di mulutnya pecah. Darah hitam langsung menyembur keluar. Kurang dari beberapa detik, ia sudah tidak bernapas. Saya berdiri terpaku di tengah hujan, sebuah firasat bahaya yang luar biasa perlahan mendekat. Di belakang, Arif berlari tergesa-gesa. Komandan. Saya menoleh. Bagaimana Brahma? Arif terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, dia sekarat. Saya mengepalkan tangan. Sebenci apapun saya tidak pernah menyangka akhirnya akan seperti ini. Ketika saya kembali ke pondok kayu, Brahma terbaring di genangan darah, napasnya melemah. Kirana duduk di sampingnya, menangis terisak memanggil ayah. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, saya melihat tatapan Brahma benar-benar sadar. Ia menatap putrinya, lalu dengan gemetar mengulurkan tangan. Maafkan. Ayah. Kirana meraung, menggenggam tangan ayahnya. Brahma menoleh ke arah saya, bibirnya bergetar sangat lama, sebelum berhasil mengeluarkan satu kalimat. Hana. Hard disk. Yang asli. Tidak ada di hotel. Saya langsung tertegun. Di mana? Sudut bibir Brahma mengalirkan darah. Ia menatap lurus ke arah saya dan berbisik, di bawah. Makam. Ibuku. Kalimat terakhir Brahma membuat seluruh tubuh saya membeku di tengah malam yang dingin. Hard disk yang asli ada di bawah makam ibuku. Saya bahkan belum sempat bertanya lebih jauh ketika tangannya sudah terkulai lemas di lantai kayu yang berlumuran darah. Monitor detak jantung di ambulans yang baru tiba mengeluarkan bunyi peringatan yang memekakkan telinga. Tim medis segera melakukan resusitasi jantung pada Brahma di tengah hujan. Sementara Kirana, berdiri di samping saya, menangis, hingga suaranya serak. Tangan mungilnya mencengkeram baju saya seolah takut, jika dilepaskan, ia akan kehilangan satu orang lagi. Saya membungkuk dan memeluknya. Bunda di sini. Tapi saya sendiri tidak tahu apa yang saya rasakan saat itu. Benci, sakit, dan penyesalan bercampur aduk. Bagaimanapun juga, Brahma pernah menjadi pria yang saya cintai dengan seluruh masa muda saya. Pada akhirnya, ia tetap mati dalam keputusasaan, di tengah hujan dingin, sebagai harga atas semua dosanya. Setengah jam kemudian,
seorang dokter keluar dari ambulans dan menggelengkan kepala pelan. Tidak bisa diselamatkan lagi. Kirana meraung. Ayah. Ia berlari menuju ambulans tetapi saya memeluknya erat. Saya bisa merasakan tubuh mungilnya bergetar hebat di pelukan saya. Anak ini terlalu kecil untuk mengerti mengapa ayah yang pernah ia sayangi menjadi seperti itu. Arif mendekat dan berbisik. Komandan, polisi ingin mengambil keterangan. Saya menatap kain putih yang menutupi tubuh Brahma, lalu memejamkan mata sejenak. Tolong kau yang urus. Arif mengangguk. Saya menggendong Kirana dan kembali ke panti rehabilitasi sebelum fajar. Sepanjang jalan, anak itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya memeluk erat boneka beruangnya sambil menatap kosong keluar jendela yang basah oleh air hujan. Pemandangan itu membuat hati saya seperti teriris. Sesampainya di sana, Kirana tiba-tiba menarik baju saya. Bunda. Saya menunduk. Ia menggigit bibirnya sangat lama sebelum berhasil mengucapkan kata demi kata yang terputus. Apa? Ayah. Membenciku? Pertanyaan itu membuat tenggorokan saya tercekat. Saya mengelus rambutnya dengan lembut. Tidak, sayang. Ayahmu hanya tersesat terlalu lama. Kirana menatap saya dengan bingung. Saya memeluknya. Tapi Bunda tidak akan membiarkanmu tersesat. Malam itu, setelah menidurkan Kirana, saya dan Arif segera pergi ke pemakaman tempat orang tua Brahma beristirahat. Hujan sudah reda, tetapi langit masih kelabu pekat. Pemakaman itu terletak di sebuah bukit kecil di pinggiran Jakarta. Angin yang meniup barisan pohon pinus mengeluarkan suara yang menakutkan di tengah malam. Arif memegang senter di depan. Komandan, apa benar ada sesuatu di sini? Saya menatap nisan orang tua Brahma. Brahma tidak akan berbohong saat sekarat. Kami mulai menggali tanah di bawah nisan. Hampir setengah jam kemudian, sekop Arif membentur benda keras. Sebuah kotak logam hitam ditarik keluar dari lumpur. Arif membukanya. Di dalamnya ada sebuah hard disk dan puluhan dokumen kertas yang dibungkus rapi anti-air. Saya baru saja membaca sekilas beberapa halaman pertama ketika raut saya langsung berubah. Semuanya adalah daftar transaksi rahasia antara Brahma dan sebuah organisasi asing yang berspesialisasi dalam jual-beli data militer. Arif mengepalkan tangan. Ini bukan hanya pencucian uang. Brahma juga dimanfaatkan untuk mentransfer data ke luar negeri. Saya terus membalik dokumen. Lalu tatapan saya berhenti pada satu nama. Karsa. Arif tertegun. Karsa yang mana? Saya merendahkan suara. Mantan komandan saya. Udara di sekitar pemakaman seketika menjadi berat. Arif memucat. Tapi, beliau sudah menghilang selama 3 tahun. Saya menatap lekat-lekat sebuah foto yang terselip di dalam berkas. Karsa sedang berjabat tangan dengan pria asing yang tewas di hutan. Rasa dingin menjalari tulang punggung saya. Ternyata dari awal hingga akhir, Brahma hanyalah pion. Dalang sesungguhnya di balik semua ini masih belum muncul. Tepat saat itu, ponsel Arif berdering. Ia mendengarkan beberapa detik lalu rautnya berubah. Komandan. Apa? Panti rehabilitasi diserang lagi. Saya langsung berdiri. Kirana? Arif mengepalkan ponselnya. Anak itu aman, tapi apa? Ibu Ratna. Meninggal. Saya terpaku beberapa detik. Beliau bunuh diri. Angin malam tiba-tiba berhembus kencang, dinginnya menusuk tulang. Saya berdiri diam sangat lama. Meskipun ia pernah diam membiarkan Kirana disiksa, saya tidak pernah berharap ia mati. Mungkin kematian Brahma telah benar-benar menghancurkan wanita itu. Arif menatap saya dengan cemas. Komandan. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu menutup kotak itu. Kita kembali. Keesokan paginya, pemakaman Brahma dan Ibu Ratna diadakan bersamaan di rumah duka kota. Banyak orang yang datang. Ada yang tulus berduka, ada pula yang hanya ingin melihat seorang pengusaha kaya jatuh ke titik terendah. Saya tidak berniat muncul, tetapi Kirana bersikeras ingin mengantar ayahnya untuk terakhir kali. Ia mengenakan gaun hitam mungil, dengan patuh menggenggam tangan saya di tengah kerumunan. Siapapun yang melihatnya akan terdiam saat tahu anak ini pernah dijual oleh ayah kandungnya sendiri. Tepat saat upacara akan dimulai, seorang pria tua tiba-tiba muncul. Begitu melihatnya, tatapan saya langsung mendingin. Karsa. Komandan lama saya yang telah menghilang 3 tahun. Ia mengenakan setelan hitam, rambutnya mulai memutih, wajahnya tenang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Arif segera berdiri di depan saya. Komandan, hati-hati. Tetapi Karsa hanya berjalan pelan mendekati peti mati Brahma. Anak ini akhirnya tetap mati. Saya mengepalkan tangan.
Anda masih hidup. Karsa tertawa tipis. Kau kecewa? Saya kira Anda telah mengkhianati negara. Ia menoleh menatap saya, matanya dalam dan menakutkan. Ada hal-hal yang levelmu belum cukup untuk mengerti. Saya melangkah maju. Brahma bekerja untuk Anda. Karsa terdiam beberapa detik, lalu berbisik, dia hanya anak bodoh yang ingin membuktikan diri. Aku hanya memberinya kesempatan. Saya berkata dengan dingin, kesempatan untuk mengkhianati negara? Karsa tertawa. Kau masih naif seperti dulu. Tepat saat itu, Kirana tiba-tiba menarik pelan tangan saya. Ia menatap lekat-lekat Karsa, lalu dengan gemetar berlindung di belakang saya. Naluri anak-anak tidak bisa berbohong. Kirana takut pada pria ini. Karsa menunduk menatap anak itu beberapa detik, lalu tiba-tiba tersenyum. Mata anak ini benar-benar mirip denganmu. Saya segera menarik Kirana ke belakang. Jauhi putriku. Senyum di bibir Karsa perlahan menghilang. Ia menatap saya sangat lama, lalu berkata pelan, Hana, kau pikir kau sudah menang? Semua ini baru saja dimulai. Selesai berkata, ia berbalik dan pergi di tengah denting lonceng pemakaman yang berat. Saya berdiri terpaku di tengah lautan manusia. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya benar-benar merasa bahaya sedang mendekat, lebih dekat dari sebelumnya. Setelah pemakaman Brahma dan Ibu Ratna, seluruh Jakarta diselimuti atmosfer yang aneh. Media tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Artikel-artikel yang tadinya membanjiri media sosial mendadak hilang bersih hanya dalam semalam, seolah ada seseorang yang diam-diam sedang membersihkan jalan untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Saya tahu itu adalah ulah Karsa. Pria itu pernah menjadi komandan langsung saya selama 7 tahun di unit khusus. Dulu saya selalu menganggapnya sebagai sosok yang rela mati demi negara, dingin tapi jujur. Tapi sekarang, saya baru sadar bahwa saya tidak pernah benar-benar mengenalnya. Malam itu, saya duduk sendirian di ruang kerja di basement pusat kendali. Di depan saya ada seluruh data yang didapat dari hard disk di bawah makam orang tua Brahma. Arif masuk, meletakkan secangkir kopi di meja. Komandan, istirahatlah sejenak. Saya menggelengkan kepala. Ada perkembangan? Arif menarik kursi dan duduk. Karsa menghilang selama 3 tahun, tetapi sebenarnya ia tidak pernah meninggalkan Indonesia. Ia menggunakan nama palsu untuk menjalankan sebuah perusahaan pelayaran di Surabaya. Saya terus membaca berkas. Semakin saya membaca, semakin dingin tatapan saya. Brahma benar-benar hanya pion. Seluruh data yang ia kirim ke luar negeri melewati sistem milik Karsa. Bahkan kontrak-kontrak besar yang dulu tiba-tiba didapat Brahma juga berkat dukungan diam-diam dari Karsa. Arif berbisik, Komandan, saya dengar ada kemungkinan Brahma tidak tahu sejauh mana ia dimanfaatkan. Saya terdiam, karena saya pun menyadari hal itu. Brahma ambisius, lemah, dan memiliki harga diri yang bengkok, tetapi ia tidak punya otak untuk membangun jaringan berbahaya seperti ini sendirian. Karsalah dalang di balik semuanya. Tepat saat itu, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Jika ingin tahu kebenaran tentang kematian ayahmu, datanglah ke Pelabuhan Sunda Kelapa pukul 11 malam. Saya langsung tertegun. Arif yang melihat tatapan saya, langsung mengerutkan kening. Ada apa? Saya memberikan ponsel itu padanya. Arif selesai membaca dan rautnya berubah. Jangan pergi sendirian. Saya menatap layar itu beberapa detik lagi, lalu perlahan berdiri. Yang mengirim pesan ini adalah Karsa. Dia ingin memancingku keluar. Arif mengepalkan tangan. Ini jelas jebakan. Aku tahu. Tapi aku tetap akan pergi. Saya menoleh menatap foto Kirana di meja. Anak itu sedang tidur di ruang istirahat di atas setelah berhari-hari panik. Saya menarik napas dalam-dalam. Jika aku tidak menyelesaikan ini, Kirana akan selamanya hidup dalam bahaya. Pukul 10.30 malam, mobil hitam berhenti sekitar 200 meter dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Gerimis turun, kabut menyelimuti permukaan laut, membuat area pelabuhan yang luas terasa dingin dan menakutkan. Saya turun dari mobil sendirian. Arif hendak mengikuti, tetapi saya mengangkat tangan untuk menghentikannya. Jika terjadi sesuatu, lindungi Kirana lebih dulu. Arif menggertakkan giginya lalu mengangguk. Saya berjalan perlahan memasuki area pelabuhan. Suara ombak yang menghantam peti-peti kemas terdengar berat di tengah malam. Dari kejauhan, sesosok bayangan melangkah keluar dari kabut. Karsa. Ia mengenakan mantel hitam panjang, wajahnya tenang hingga terasa dingin. Aku tahu kau akan datang. Saya berdiri beberapa meter darinya. Apa maumu? Karsa menatap lurus ke mata saya.
Aku ingin menyelamatkanmu. Saya tertawa tipis. Menyelamatkanku dengan menjadikan suamiku pengkhianat negara? Tatapannya menggelap. Brahma hanyalah kecelakaan. Aku tidak pernah ingin dia mati. Tapi dia terlalu bodoh. Saya mengepalkan tangan. Kau memanfaatkannya. Karsa terdiam beberapa detik, lalu perlahan melangkah ke pagar pembatas pelabuhan. Kau masih ingat bagaimana ayahmu meninggal? Jantung saya terhenti sejenak. Ayah saya meninggal saat saya berusia 16 tahun dalam sebuah kecelakaan truk di jalan tol. Selama bertahun-tahun, saya selalu percaya itu hanyalah kecelakaan biasa. Karsa menoleh menatap saya. Dia tidak meninggal karena kecelakaan. Seluruh tubuh saya membeku. Apa maksudmu? Karsa tertawa sedih. Ayahmu menemukan sebuah jaringan transfer data militer ke luar negeri. Dia hendak melapor, tapi akhirnya dibungkam. Saya terpaku. Semua suara di sekitar pelabuhan seolah lenyap. Kau bohong. Aku harap aku sedang berbohong. Karsa mengeluarkan sebuah pemantik api tua dari sakunya dan melemparkannya kepada saya. Saya menangkapnya. Begitu melihat ukiran di bawah pemantik itu, jantung saya nyaris berhenti berdetak. Itu nama ayah saya. Benda yang selalu ia bawa. Tangan saya mulai gemetar. Dari mana kau dapatkan ini? Karsa menatap ke laut. Malam ia meninggal. Aku adalah orang terakhir yang menemuinya. Saya langsung menarik pistol dan mengarahkannya lurus ke kepala Karsa. Kau yang membunuh ayahku? Arif dari kejauhan melihat itu dan menjadi tegang, tetapi tidak berani maju. Karsa sama sekali tidak menghindar. Ia hanya berkata pelan. Jika aku ingin membunuh ayahmu, kau pikir kau masih bisa hidup sampai hari ini? Saya menggertakkan gigi. Lalu apa kebenarannya? Karsa menatap lurus ke mata saya. Dalang di balik jaringan itu bukanlah aku, melainkan atasan kita. Rasa dingin menjalari tulang punggung saya. Tidak mungkin. Kau pikir kenapa aku menghilang selama 3 tahun? Aku sedang mencari bukti. Baru saja Karsa selesai bicara, di belakang tiba-tiba terdengar suara mesin mobil. Puluhan mobil hitam melaju kencang memasuki pelabuhan. Arif langsung berteriak, "Komandan, awas!" Pintu mobil terbuka, sekelompok pria berpakaian hitam serentak turun, semuanya membawa senjata. Pemimpin mereka perlahan melepas kacamata hitamnya. Saya terpaku. Itu Pak Wibowo, seorang Direktur Jenderal Keamanan tingkat tinggi, orang yang pernah secara pribadi menyematkan medali kehormatan untuk saya bertahun-tahun lalu. Ia menatap saya lalu tertawa dingin. Akhirnya semuanya berkumpul juga. Karsa menghela napas pelan. Sudah kubilang. Pak Wibowo perlahan mengangkat senjatanya. Karsa, kau mengkhianati organisasi. Lalu tatapannya beralih ke saya. Dan kau, Hana. Seharusnya kau tidak menggali masalah ini terlalu dalam. Saya mengepalkan pistol di tangan. Akhirnya saya mengerti. Inilah monster sesungguhnya di balik semua ini. Brahma hanyalah pion, Sari hanyalah alat, dan semua kematian selama ini hanyalah untuk menutupi rahasia ini. Pak Wibowo tertawa dingin di tengah kabut tebal. Sekarang, kalian berdua harus mati. Baru saja Pak Wibowo selesai bicara. Suara kokangan senjata serentak terdengar di tengah pelabuhan yang dingin. Puluhan moncong senjata mengarah lurus ke arah saya dan Karsa. Kabut tebal di belakang peti-peti kemas seolah menjadi dinding putih yang menutupi semua jalan keluar. Saya menatapnya, pria yang pernah berdiri di podium menjabat tangan saya, yang pernah mengucapkan kata-kata indah tentang kehormatan dan kesetiaan. Kini ia dengan tenang memberi perintah membunuh, seolah nyawa kami hanyalah noda yang perlu dibersihkan. Karsa berdiri di samping saya, suaranya merendah. Hana, nanti jika ada kesempatan, larilah ke arah gudang nomor 7. Di sana ada jalan keluar. Saya tidak melepaskan pandangan dari Pak Wibowo. Lalu Anda? Karsa tertawa tipis. Aku sudah tua. Ada hutang yang harus dibayar. Saya mengepalkan pistol di tangan. Jangan memutuskan nasibku. Pak Wibowo tertawa. Mengharukan sekali. Seorang pengkhianat dan seorang gadis keras kepala, sampai mati pun masih bersandiwara. Saya menatap lurus ke arahnya. Yang berkhianat adalah Anda. Senyum di wajah Pak Wibowo memudar. Tembak. Suara tembakan merobek keheningan malam. Karsa segera menarik saya berguling ke belakang sebuah peti kemas. Peluru memercikkan api di baja dingin. Suara dentuman terdengar tak henti-hentinya. Dari kejauhan, Arif dan tim pendukungnya segera membalas tembakan, tetapi pasukan Pak Wibowo lebih banyak dan sudah menguasai posisi yang lebih tinggi. Saya tidak panik. Di kepala saya saat itu, semuanya terasa begitu tenang dan jernih.
Setiap suara tembakan, setiap langkah kaki, setiap embusan angin, menjadi sangat jelas. Karsa melemparkan sebuah USB kecil kepada saya. Semua buktinya ada di sini. Jika aku mati, kau harus membawanya ke publik. Saya menatapnya. Anda menyimpannya selama 3 tahun hanya untuk menunggu hari ini? Karsa mengangguk, matanya tampak lelah. Ayahmu mati karena benda ini. Brahma mati karena benda ini. Aku tidak ingin Kirana nanti juga harus hidup dalam kegelapan karena benda ini. Mendengar nama Kirana, hati saya terasa sesak. Aku tidak boleh mati di sini. Putriku masih menungguku pulang. Saya menarik napas dalam-dalam dan berbicara pada Arif melalui radio. Arif, lakukan serangan pengali di sisi kiri. Suara Arif terdengar tergesa-gesa. Siap. Begitu serangkaian tembakan gencar meletus di sisi kiri, saya dan Karsa segera berlari menuju gudang nomor 7. Pak Wibowo menyadari rencana kami dan langsung meraung, hentikan mereka. Sekelompok pria berpakaian hitam keluar dari celah peti kemas. Saya menembak senjata di tangan orang pertama, berbalik menendang dada orang kedua, lalu menarik Karsa untuk menghindari serangkaian tembakan lain. Tetapi Karsa sudah tua, bahunya juga pernah terluka. Setelah berlari beberapa meter, napasnya mulai terengah-engah. Terus lari. Saya menariknya. Karsa menggelengkan kepala. Hana, dengarkan aku. Sebelum saya sempat bereaksi, ia sudah mendorong saya dengan kuat ke balik pintu gudang, sementara ia sendiri berbalik untuk menghadang kelompok pengejar. Karsa. Ia menatap saya untuk terakhir kalinya. Ayahmu pernah menyelamatkan nyawaku. Hari ini, biarkan aku membalasnya. Suara tembakan terdengar begitu dahsyat. Saya menggertakkan gigi, air mata nyaris tumpah, tetapi saya tetap berlari masuk ke terowongan di dalam gudang. Saya tahu, jika saya kembali, kematian Karsa akan menjadi sia-sia. Terowongan itu mengarah ke dermaga tua. Sambil berlari, saya menelepon Arif untuk mengerahkan tim kedua, agar memblokade jalan keluar ke laut. Pak Wibowo akan kabur dengan kapal. Arif langsung menjawab. Siap laksanakan. Ketika saya berlari keluar dari terowongan, Pak Wibowo sudah berdiri di samping sebuah speedboat, di tangannya ada sebuah koper hitam. Melihat saya, ia tidak lagi tampak tenang. Matanya penuh amarah. Hana, kau benar-benar ingin menghancurkan segalanya? Saya mengarahkan pistol ke arahnya. Saya hanya ingin mengembalikan kebenaran bagi mereka yang telah mati. Pak Wibowo tertawa garang. Kebenaran tidak bisa memberi makan siapapun. Kekuasaanlah yang menentukan siapa yang benar dan salah. Saya melangkah maju. Hanya orang yang masih punya nurani yang tahu benar dan salah. Ia tiba-tiba menarik seorang perempuan dari dalam speedboat sebagai tameng. Itu Sari. Wajahnya pucat, bahunya masih diperban putih. Jelas ia ditangkap setelah meninggalkan rumah sakit. Sari panik menangis. Mbak Hana, tolong aku. Pak Wibowo menodongkan pistol ke kepala Sari. Letakkan senjatamu. Saya menatap Sari. Dulu saya membencinya sampai ke tulang sumsum. Tapi saat itu, melihat seorang manusia yang ketakutan diambang hidup dan mati, saya tiba-tiba mengerti bahwa balas dendam tidak bisa mengubah saya menjadi seperti mereka. Saya perlahan menurunkan senjata. Pak Wibowo menyeringai. Dasar perempuan, hatinya tetap saja lemah. Tetapi tepat di saat ia lengah, Sari tiba-tiba menggigit tangannya dengan keras. Suara tembakan meletus, peluru melesat ke atas. Saya segera menerjang, menendang pistol dari tangan Pak Wibowo, lalu membantingnya ke lantai dermaga. Arif dan pasukannya juga tiba. Pak Wibowo ditahan dan diborgol, wajahnya bengkok karena marah. Kalian tidak akan menang. Saya membungkuk mengambil koper hitam itu. Tidak. Kali ini, Anda yang kalah. Menjelang pagi, seluruh bukti diserahkan ke Badan Investigasi Khusus. Jaringan pengkhianatan itu terbongkar. Mereka yang tadinya bersembunyi dalam kegelapan satu persatu ditangkap. Karsa terluka parah tetapi berhasil selamat. Ia terbaring di rumah sakit, menatap saya sangat lama, lalu hanya berkata satu kalimat, ayahmu bisa tenang sekarang. Saya tidak menjawab, hanya menundukkan kepala dalam-dalam. Sebulan kemudian, saya membawa Kirana pindah ke sebuah rumah kecil di tepi danau. Tidak ada lagi rumah mewah, tidak ada lagi panggilan darurat, tidak ada lagi pertengkaran yang dingin. Kirana masih harus menjalani terapi psikologis, tetapi ia sudah mulai banyak bicara. Suatu hari, ia duduk di dekat jendela menggambar 3 orang. Seorang ibu, seorang anak perempuan, dan seorang pria yang berdiri sangat jauh di belakang. Saya bertanya, itu siapa sayang? Kirana menunduk sangat lama, lalu berbisik, itu ayah.
Aku menempatkan ayah di jauh saja, karena aku masih takut. Tapi aku tidak mau membenci ayah lagi. Saya memeluknya, air mata diam-diam jatuh. Kau tidak perlu membenci siapapun, sayang. Kau hanya perlu tumbuh dengan damai. Sari kemudian bersaksi di pengadilan, menceritakan semua yang ia tahu tentang Brahma dan Pak Wibowo. Ia divonis atas penyiksaan anak dan membantu pencurian data, tetapi hukumannya diringankan karena kerjasamanya. Di hari ia dibawa pergi, ia menoleh ke arah saya, air matanya membasahi wajah. Mbak Hana, maafkan aku, dan maafkan Kirana. Saya tidak langsung memaafkan, tetapi saya juga tidak lagi mengutuknya. Karena ada orang-orang yang harus membayar dengan sisa hidup mereka untuk mengerti bahwa satu tindakan kejahatan bisa menghancurkan begitu banyak kehidupan. Dan Brahma, saya membawa Kirana mengunjungi makamnya di suatu sore yang cerah. Anak itu meletakkan setangkai bunga krisan putih, lalu berdiri diam sangat lama. Bunda. Iya, sayang. Nanti. Apa ayah masih akan merasa sakit? Saya menatap nisan yang dingin di depan saya. Tidak lagi, sayang. Kirana mengangguk, lalu menggenggam tangan saya erat. Kalau begitu, kita pulang saja, Bunda. Saya tersenyum. Iya, kita pulang. Cahaya senja keemasan menyelimuti jalan kecil. Saya menggendong Kirana, merasakan kepalanya bersandar di bahu saya. Napasnya yang lembut dan hangat seperti pengingat bahwa setelah semua badai, hal yang paling berharga untuk dijaga bukanlah kebencian, bukan pula kemenangan, melainkan seorang anak yang akhirnya bisa tidur dengan tenang di pelukan ibunya. Saya pernah berpikir saya kembali untuk membalas dendam, tetapi pada akhirnya saya sadar. Saya kembali untuk membawa putri saya keluar dari kegelapan. Dan sejak hari itu, di rumah kecil di tepi danau, setiap pagi Kirana akan membuka jendela menyambut matahari, lalu memanggil dengan jelas, Bunda, hari ini aku mau sekolah. Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk membuatku tahu bahwa semua luka pada akhirnya akan berlalu, dan cinta sejati akan